kita lihat firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Dan judul kita, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas. Katakan amin. Wow, kok semua tidak senang ya? Seharusnya orang ditebus senang dong, amin. Kita tertawa dong, coba kasih senyum kiri kanan. Ternyata saya sudah ditebus dengan harga yang mahal. Wow, senang. Anak-anak muda coba lihat teman-temanmu samping kiri kanan. Ternyata beta sudah ditebus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, dosa percabulan semakin marak dilakukan. Hal ini sangat memprihatinkan. Sebab sepertinya zaman ini masih mirip dengan zaman di abad pertama, di mana Rasul Paulus juga menghadapi situasi yang sama. Jadi memang itu dosa itu sudah tua, saudara. Dulu dia ada, sekarang juga dia ada. Jadi pada abad pertama di mana Rasul Paulus juga menghadapi situasi yang sama dalam kehidupan masyarakat di Korintus. Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan mau berbicara tentang percabulan. Jadi saya sudah siapkan materi saya. Bagaimana orang harus dibeli, jadi bagaimana mereka harus memuliakan Tuhan. Tapi saya pergi tidur, saya tidak bisa tidur, saya bangun. Pergi tidur lagi tidak bisa, tidur lagi tidak bisa. Saya bilang apa sih, sudah jam 2. Sebenarnya saya sudah janji Tuhan jam 4 saya bangun. Saya tidak bisa tidur lagi, saya bangun. Tuhan berbicara buat saya, baca ulang. Saya baca ulang. Tuhan, apakah saya harus bilang ayat 18 lagi, Tuhan? Ini masalah buat saya, saudara. Tapi saya bilang, Tuhan saya taat. Jadi nanti saya akan bilang yang poin-poin yang saya sudah tulis, tapi saya akan berbicara dulu tentang percabulan. Karena ini yang Tuhan taruh bagi saya. Dan saya tahu bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mau kita hidup diberkati. Tuhan tidak mau kita terikat dengan dosa ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebagai kota pelabuhan, kota Korintus terkenal sebagai tempat persinggahan. Dan merek dengan dosa seksual. Sangat marak saudara. Sangat terkenal sebagai dosa seksual. Jadi tempat persinggahan di situ. Kapal-kapal datang dengan segala tebengnya, semua ada di situ. Jadi marak, ramai. Dosa seksual itu sudah biasa. Nah, banyak orang di Korintus terlibat dalam hal ini, saudara. Percabulan. Banyak orang di Korintus menyembah selain percabulan, mereka juga menyembah Dewi Afrodite. Dan pelacuran pada masa itu dipandang sebagai konsekrasi atau persembahan kepada dewi tersebut. Jadi orang harus melakukan hal-hal yang seperti tadi saya bilang. Pelacuran, seks di tempat itu. Itu tanda mereka persembahkan sesuatu kepada Dewi Afrodite. Yang dipandang sebagai dewa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan bagaimana Rasul Paulus hadir di tengah-tengah situasi yang demikian. Dan Rasul Paulus mengingatkan kepada masyarakat pagan atau penyembahan berhala ini bahwa betapa seriusnya dosa ini, saudara. Dosa percabulan itu sangat serius di mata Tuhan. Dengan alasan apapun itu tidak benar, saudara. Jadi Rasul Paulus seorang hamba Tuhan yang luar biasa berani berbicara tentang hal ini kepada orang-orang Korintus yang memang pada masa itu kehidupan mereka demikian. Termasuk jemaat-jemaat Korintus yang sudah jadi Kristen, tapi juga mereka terlibat di dalamnya. Dan Rasul Paulus harus berani berbicara, itu tidak benar. Apapun alasan kamu, percabulan itu tidak benar, penyembahan berhala itu tidak benar, pelacuran itu tidak benar. Karena Anda sudah bertobat, terima Yesus, percaya Yesus. Amin Bapak Ibu. Oke lah, budaya Korintus begitu. Tapi kamu yang sudah bertobat, terima Yesus dalam hidup. Kamu tidak boleh ada di tempat itu. Kamu tidak boleh mengikuti budaya itu. Karena kamu sudah pindah dari kegelapan kepada terang.
Kamu sudah milik Tuhan, bukan kamu punya diri lagi. Jadi apapun alasanmu untuk membenarkan dirimu, itu tidak boleh. Karena Tuhan serius dengan dosa percabulan. Bapak Ibu Saudara, cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh, menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan. Jadi orang-orang tidak masuk di dalam pernikahan, perkawinan sah, tapi mereka melakukan percabulan. Jadi cabul artinya keji, kotor, perbuatan tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak orang percaya tenggelam dalam dosa cabul, sehingga mereka tidak menikmati hidup dalam kepuasan. Amin Bapak Ibu. Orang-orang yang berbuat cabul dikuasai oleh roh cabul. Jadi saya mau bilang, jangan buka pintu hati Anda, khususnya engkau anak-anak muda. Jangan buka pintu hati Anda untuk roh cabul masuk dalam hidupmu. Karena seks itu sesuatu yang indah yang diberikan bagi mereka yang sudah menikah. Sesuatu yang indah Tuhan Allah kasih dalam pernikahan, bukan di luar pernikahan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang percaya itu tenggelam dan hidup dalam dosa cabul, sehingga mereka tidak menikmati hidup dalam kepuasan. Jadi ingat Bapak, kalau Anda mau puas diberkati Tuhan, tinggalkan kebiasaan ini, gaya hidup ini yang dulu orang-orang Korintus melakukannya. Nah Bapak Ibu, di zaman ini istilah percabulan jarang digunakan. Jarang kita dengar percabulan, saudara. Kalau pornografi kita dengar, tetapi kalau percabulan identik juga dengan pornografi. Mari kita bicara pornografi, tapi kita jarang-jarang dengar percabulan. Nah di zaman ini istilah percabulan jarang digunakan. Mengapa? Karena tindakan tidak bermoral ini antara dua orang yang belum menikah semakin diterima sebagai gaya hidup. Jadi kita lihat orang-orang pacaran tinggal satu rumah 2 tahun, 3 tahun, mereka sudah anggap biasa karena itu gaya hidup. Terus saudara, seorang anak muda datang bersama, mama doakan saya menderita sekali. Saya kenapa? Teleponnya, kamu kenapa? Saya tinggal sama pacar saya berapa tahun? 2 tahun. Jadi saya mau bilang untuk anak-anak muda, itu bukan gaya hidup. Amin. Percabulan bukan gaya hidup. Bukan. Apapun alasanmu, itu tidak dibenarkan. Dan Tuhan sangat serius dengan dosa percabulan. Namun amoralitas ini adalah dosa yang membuat justru orang binasa. Itu saudara. Orang bilang gaya hidup, tapi justru orang binasa, orang hancur, orang menderita, orang sengsara. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Karena dunia sekarang setan bergerak memakai cara-cara untuk membuat Anda membenarkan. Semua orang melakukan, pendeta juga, pelayan Tuhan juga kok. Saya mau melakukan juga. 1 Korintus 10 ayat 8, Rasul Paulus berkata, jangan mempraktekkan percabulan. Jangan kita melakukan percabulan seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Ini orang Israel. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Paulus dengan keras berkata, jangan praktekkan percabulan itu. Amin. Kamu ingat bangsa Israel, 23.000 orang Israel mati karena berbuat cabul. Itu gaya hidup orang Korintus, tapi kamu sudah dibenarkan. Kamu sudah pindah dari kegelapan kepada terang. Kamu berbeda dan itu bukan gaya hidup. Jadi jangan praktekkan itu dalam gereja. Jangan lakukan itu di gereja. Amin. Jangan lakukan kejahatan itu dalam gereja. Karena gereja adalah tempat di mana kita berjumpa Tuhan. Dan kalau kita bicara Tuhan, kita bicara kekudusan. Amin Bapak Ibu. Kita tidak bisa mencapai Tuhan kalau kita tidak ada dalam kekudusan. Gereja juga kalau kacau balau, praktek-praktek itu dilakukan di gereja, maka kita tidak bisa berjumpa Tuhan. Saya mau katakan buat saudara, betul gereja ini bagus, bangunannya, semuanya. Tapi kalau Tuhan Allah tidak hadir, gereja tidak punya tarikan. Orang tertarik karena Tuhan Allah ada di sini. Karena ada pujian penyembahan di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Setiap hari kami hamba-hamba Tuhan terus puji penyembahan. Setelah itu jalan cari jiwa. Itu tugas kami. Dan saya lihat memang betul. Hadirat Tuhan turun. Tuhan senang mencium keharuman. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan serius dengan dosa ini. Dan saya harap Bapak Ibu juga serius. Amin. Bahwa ini Tuhan serius, jadi saya tidak boleh lakukan.
Kalau saya sudah lakukan, saya tidak akan lakukan lagi. Karena ada hukuman bagi orang-orang yang melakukannya. Amin. Nah, Bilangan 25 ayat 1 sampai 9, saya tidak akan baca semua. Bileam, kita baca di situ, Bileam memasang umpan kepada wanita-wanita Moab, putri-putri Moab yang masih muda itu, untuk merayu pria-pria Israel. Jadi dalam perjalanan itu kita lihat Bileam ini tidak bisa kutuk orang Israel. Karena Tuhan cegah dia tidak boleh. Tapi dia pakai daya untuk dapatkan kekayaan uang, untuk mendapatkan upah. Dia berbicara dengan wanita-wanita Moab, putri-putri Moab ini. Saya bayangkan mungkin mereka putih seperti Ibu Dina ya. Kisar Mualakor kan semua putih-putih toh. Jadi mungkin mereka putih-putih begitu. Jadi pas ketemu Anton, Igo Lesnusa, Jay, Carlo, wow, kasih kupas. Ini contoh ya. Jadi wanita-wanita ini atau putri-putri ini merayu akan laki-laki atau pria-pria dari orang Israel. Dan memang betul, pria-pria Israel terpancing dengan rayuan wanita-wanita ini dan melakukan hubungan amoral dengan mereka. Jadi saya bilang laki-laki harus hidup Ambon, dengar, jangan mudah terpancing dengan rayuan-rayuan wanita-wanita penggoda. Anda harus sadar, saya ini siapa. Demikian juga dengan wanita-wanita, jangan mudah terpancing dengan pria-pria. Amin. Yang tidak tahu Tuhan itu siapa. Saya senang seseorang datang berbicara buat saya, saudara. Dia bilang, Mama, dia bawa berkat di sini. Dia bilang, Mama, saya dengan istri saya berdoa ya. Kami ngomong-ngomong terus, aduh kalau anak-anak muda GKRI ini, kalau mereka berpacaran di gereja ini ya puji Tuhan. Tapi kalau mereka punya pacar di luar, dibawalah ke gereja, biarlah mereka tertanam dulu di gereja. Pacar-pacar wanita itu mendoakan mereka dibawa ke gereja. Lalu supaya mereka tahu gereja, supaya jangan akhirnya perempuan-perempuan dibawa keluar pergi. Begitu juga sebaliknya laki-laki bertanya, Nyong pemikiran sama dengan Mama nih ya. Karena kalau dong kawin yang laki-laki pantai pasar, kita tidak bisa urus mereka. Tapi kalau dong kawin anak di gereja ini, kita bisa bagi mereka dua-dua urus mereka. Amin. Jadi untuk anak-anak muda, kalau punya telinga, dengarlah. Jangan rayu, makan rayuan gombal. Begitu juga wanita-wanita ya, laki-laki itu banyak gombalnya. Tidak punya apa-apa tapi sombong. Ini bilang ini mobil saya, padahal itu orang punya. Ini rumah saya, tunjuk tetangga punya rumah yang bagus. Ini motor saya, padahal itu pinjaman. Itu punya om. Bapak Ibu Saudara, pria-pria Israel ini kemudian menyembah Allah orang Moab. Jadi bukan saja melakukan hubungan amoral, percabulan. Karena percabulan itu dua orang yang belum menikah. Jadi mereka bukan saja melakukan percabulan, tapi mereka juga dikatakan menyembah Allah orang Moab. Termasuk Baal Peor yang menjijikkan, yaitu dewa kesuburan atau dewa seks. Jadi orang Moab punya dewa itu namanya Baal Peor. Itu dewa kesuburan atau dewa seks. Dan ini sangat menjijikkan di mata Tuhan Allah. Sangat menjijikkan saudara. Akibatnya firman Allah mencatat, sungguh menggenaskan, tragis, 24.000 orang Israel binasa. Persis di perbatasan tanah perjanjian. Waduh, saudara bisa bayangkan. Sudah mau masuk tanah perjanjian itu, sudah di perbatasan, tinggal masuk dapat berkat. Tapi karena hidup berdosa, terayu dengan wanita-wanita penggoda, terayu dengan wanita-wanita laki-laki abu nawas, maka Anda kehilangan berkat, posisi, jabatan. Hanya karena Anda dapatkan wanita-wanita Moab. Jadi saya mau ingatkan saudara, khususnya untuk Anda laki-laki dan Anda wanita-wanita. Kalau Anda tertanam di gereja, bawalah orang-orang yang suka kamu di luar. Di gereja ini, dia belajar firman Tuhan. Dia kenal Tuhan dulu. Khususnya anak-anak muda, amin. Saya baca seseorang yang bintang film itu bagus ya. Saya lupa namanya tuh. Dia orang Kristen dari Taiwan. Dia orang Kristen tapi dia tidak tahu firman Tuhan. 1,5 tahun dia belajar firman Tuhan.
Sekarang pasangannya orang Muslim. Dia ajar pacarnya ini untuk membaca Alkitab, untuk menjadi murid Yesus. Kemudian mereka menikah. Sekarang punya anak satu. Jembatan hidup Ambon lain. Perempuan kena laki-laki pergi yang balik-balik. Telepon juga seng. Nanti kalau badai loko, Mama Dinai lari dong, pastor. Nah itu, kita bilang itu dia tuh. Coba belajar, ini bintang film terkenal, ini dia orang Taiwan ya. Tapi bayangkan, menikah dengan seorang putri yang beda agama, tapi dia ajar dia untuk mengenal siapa Yesus. Kan dia bilang, saya baru mengenal Yesus, saya orang Kristen. Tapi saya baru mengenal siapa Yesus, saya sangat bahagia. Saya sangat bahagia memiliki Yesus. Dan saya ajar pacar saya. Jadi saya sudah suruh pacar saya ikut saya. Tidak, saya ajar dia belajar seperti saya. Karena saya sudah mendapatkan Yesus. Jadi saya ajar dia dapatkan Yesus seperti saya. Waktu dia dapatkan Yesus, berjumpa Yesus, dia mau ikut Yesus dan mau masuk Kristen. Dan kami menikah. Hai anak-anak muda, saya percaya kalau Tuhan bangunkan saya sampai saya tidak bisa tidur sampai jam 5, Tuhan Allah mau bilang kalian itu kesaksian. Kamu harus mulai berdoa. Dan orang itu berkata buat saya, Mama tahu pacar saya itu di gereja ini. Bertahun-tahun dia ada di gereja ini. Dia beribadah melayani Tuhan. Saya ini di luar. Saya di gereja tua Mama. Tapi waktu dia bicara buat saya, mari ke gereja saya. Sejak saat itu saya datang di gereja ini Mama. Dan pekerjaan pertama yang saya lakukan adalah menyapu di gereja. Dan saya sampai saat ini. Jadi itu beban saya dan istri saya. Saya bilang, aduh nyong kata-kata ini maaf lapar hilang. Mama senang. Jadi sekali lagi untuk anak-anak muda, kalau Tuhan bangunkan saya tidak boleh tidur, kamu harus bicara tentang hal ini. Itu penting bagi Anda. Saya takut apa yang kami ajarkan. Kalian masuk tangan kiri, keluar di telinga kanan. Kamu hilang dari gereja. Ada amin. Ini peringatan. Kenapa sejarah ini diulangi lagi Bapak Ibu Saudara? Supaya kita belajar dari sejarah. Amin. Supaya jangan kita seperti pria-pria atau laki-laki orang Israel yang beribadah Tuhan, yang lihat mujizat Tuhan. Di padang gurun berapa banyak Tuhan buat mujizat. Sebelum keluar dari Mesir mereka sudah menyaksikan mujizat-mujizat yang terjadi. Mereka sudah lihat penghukuman Tuhan atas Firaun. Ada 10 tulah yang dilepaskan sampai mereka keluar. Mereka sudah berjalan melewati laut Teberau. Kemarin Pastor Anu juga sudah singgung dalam konser. Kiri kanan tembok, kiri di belakang itu tentara Israel, di Mesir, di depan itu air laut Teberau. Sampai kiri kanan tembok, tebing-tebing yang tinggi. Mereka sudah lihat waktu Musa angkat itu tongkat, terbelah itu laut. Mereka sudah lihat waktu mereka butuhkan makanan, Tuhan kasih mana. Tuhan kasih apa lagi buat mereka? Air pahit jadi manis. Maka firman Allah berkata 40 tahun bahkan mereka tidak lapuk, sepatu mereka tidak rusak. Jadi apa lagi yang kurang? Kenapa kamu pergi menyembah dewa kejijikan? Dewa seks itu. Itu yang sangat Tuhan marah. Saya mau bilang, Tuhan sayang kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau kita tercemar dengan gaya hidup seperti itu. Tuhan sudah buktikan cinta buat kita. Tolong ingat itu kasih Tuhan. Khususnya untuk anak-anak muda. Kalau kamu tidak punya kerja Tuhan sudah kasih. Kamu ingat itu kasih Tuhan. Kamu tidak punya uang untuk bayar, kamu punya uang sekolah atau uang kuliah. Kamu lihat itu Tuhan datang. Ingat itu. Saudara ibu berkata, Mama saya tidak tahu. Saya selalu heran kenapa uang saya ada di rekening. Padahal saya tidak punya uang di rekening itu lagi. Itu supranatural. Kau ingat itu. Lalu berhenti hidup berdosa. Kau sudah lihat mujizat bukan? Amin Bapak Ibu. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Supaya kita tidak terpengaruh, tergoda, terayu. Dengan segala macam. Baik itu pria atau wanita penggoda. Dan laki-laki Abu Nawas. Kuatkan hatimu. Apakah Tuhan Allah tidak tahu kamu butuh suami? Tuhan tahu. Kamu pun dalam hati bilang, kau tuh sudah dengar kamu tapi mana akan. Tunggu di situ. Sesuatu yang bagus, yang indah itu selalu datang lama. Amin. Lama saudara. Kalau kamu mau buru-buru kamu dapat. Ya, jangan saya bilang lagi. Abal-abal.
Kamu warna hitam putih, kerong-kerong. Jadi tunggu saja. Yang kamu doakan itu sudah naik di hadapan Bapa. Tinggal waktu Bapa bawa. Amin, amin, tapi saya bikin akal. Ya, bisa senyum kiri kanan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya ingat khotbah Bapak Gembala ya. Ini saya ulangi saja, Bapak Gembala punya khotbah. Beliau berkhotbah tentang tindakan Rasul Paulus untuk orang cabul di gereja. Itu dicatat dalam 1 Korintus 5 ayat 9. Di dalam surat saya yang lalu. Ini 1 Korintus ya. Tetapi Paulus bilang begini, di dalam surat saya yang lalu. Berarti ada surat sebelum 1 Korintus. Ini yang lama-lama pasti ingat. Jadi 1 Korintus ini sebenarnya ini 2 Korintus. Karena 1 Korintus itu tidak ada. Di dalam surat saya yang lalu berarti ada surat sebelum 1 Korintus. Jadi waktu itu Bapak Gembala bilang berarti ini 2 Korintus. Kemudian 2 Korintus 13 ayat 1. Ini adalah untuk ketiga kalinya. Padahal itu 2 Korintus 13. Jadi waktu itu beliau terangkan buat kami bahwa sebenarnya yang pertama itu hilang. Masih ingat ya hamba Tuhan? Yang pertama itu hilang. Nah pertanyaannya, di mana surat yang pertama itu? Mengapa dia hilang? Ini saya ulangi saja yang Bapak Gembala sampaikan. Surat itu hilang karena isi surat itu adalah tindakan Rasul Paulus untuk orang-orang cabul di gereja. Rasul Paulus menulis jangan bergaul dengan orang-orang cabul yang ada di gereja. Orang-orang melakukan perbuatan cabul yang tidak menikah tapi hidup dalam percabulan. Yang belum menikah tapi hidup dalam percabulan. Sama juga dengan pornografi. Sering meluangkan waktu dengan orang cabul, maka Anda akan kena roh cabul dari orang itu. Amin saudara. Dengan siapa kita bergaul, roh itu akan tertransfer buat kita. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang hidup benar, kehidupan Anda benar. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang jahat, tetap seperti itu. Anda bergaul dengan orang minum sopi, Anda akan minum sopi. Bergaul dengan orang judi, Anda akan main judi. Itu tidak bisa tidak saudara. Jadi Paulus dengan tegas katakan jangan luangkan waktu dengan orang-orang seperti itu. Karena kalau Anda sering meluangkan waktu, rohnya yang ada pada orang itu kena saudara. Nah Bapak Ibu pada zaman Rasul Paulus, ada grup-grup atau kelompok-kelompok orang cabul di gereja. Dan tiap hari mereka sakit hati dengan surat daripada Paulus itu kalau dibaca. Akhirnya surat ini dicuri oleh kelompok orang cabul dan mereka membakarnya. Tapi saudara yang kekasih, dalam 1 Korintus 5 ayat 13 firman Allah berkata, usirlah orang yang melakukan kejahatan dari gereja supaya jangan khamiri jemaat. Ada amin? Kalau orang cabul itu tidak mau bertobat, usir dia pergi supaya tidak mengkhamiri jemaat. Saudara bayangkan. Rasul Paulus sangat tegas dengan hal ini karena dosa ini serius di mata Tuhan Allah. Jadi jalan keluar untuk orang cabul adalah bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini yang saya angkat sedikit dari Bapak Gembala kita. Jadi kalau orang sering dengar hal-hal ini, aduh talingan sakit. Nanti hamba Tuhan lain khotbah berkatom pigi. Kalau mama jangan lain tuh bersina-bersina terus. Khotbahnya cuma bersina-bersina. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jalan keluar bertobat. Katakan bertobat dan kembali jalan Tuhan. Kalau sekarang Anda kumpul kebo, kas pulang perempuan itu di depan orang tua. Kas pulang laki-laki itu di Anda berumah. Tidak boleh. Itu perbuatan cabul. Karena Anda belum masuk dalam pernikahan. Amin. Anak muda, telinga Anda panas? Coba raba. Masih ada telinga atau tidak Igo? Tuhan sayang kita semua saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman Allah berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli, katakan dibeli. Dan harganya telah lunas, katakan lunas. Lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau tadi kami merusak tubuhmu, sekarang jangan lagi. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mengapa kita harus muliakan Allah dengan tubuh kita? Saya catat di sini Bapak Ibu Saudara. Ini sebenarnya yang saya sampaikan. Tetapi memang Tuhan baik, Tuhan ingatkan kita untuk berbicara tentang
dan dosa cabul. Nah, mengapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita? Yang pertama, kita telah dibeli dengan harga yang lunas. Tuhan bayar lunas, amin. Jadi kalau dibayar lunas senyum dong, tertawa dong, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada zaman itu bukan hanya ikan, sayur, daging yang dijual, belikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada budak-budak juga dipajang sebagai barang dagangan di pasar. Jadi kalau kau berjalan ke sini di pasar ada ikan, ada daging, ada sayur, ada ayam, segala tetepengnya ada. Ada kusu, ada kerbau, sapi. Tapi saudara kalau kita berjalan juga kita ketemu budak-budak yang lagi antre begitu. Jadi kita lihat budak-budak, pasar budak, tinggal membeli yang mana saja. Ada di situ. Jadi Bapak Ibu lihat, kita seperti itu. Ditaruh di pasar budak. Jadi bukan yang dijual di pasar hal-hal tadi, tapi budak juga, yaitu manusia. Jadi budak yang dijual di pasar ketika dibeli, berarti ia dilepaskan dari seorang tuan dan pindah ke tangan pembeli. Amin Bapak Ibu. Sekarang dia bukan lagi milik tuan yang tadi, tapi dia memiliki tuan yang baru. Ini maksud dari Rasul Paulus yang menyatakan kamu telah dibeli. Tadi kamu di pasar budak, kamu punya tuan lain. Tapi aku datang beli kamu punya tuan, bukan itu lagi. Kamu punya tuan buat saya bayar kamu lunas. Maksudnya seperti itu. Artinya kita sudah ditebus, telah dibeli oleh Kristus. Tidak lagi menjadi budak dosa, ada amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, seperti Yusuf juga dijual tuh. Sampai di Mesir kan ditaruh di pasar budak, baru datang lihat yang mana ya, baru dibeli. Jadi kalau Anton Igo, siapa-siapa yang ada, Simon yang ada di situ, Arul, Andi, nah, kita lihat-lihat ini mau beli yang mana nih, nah, seperti itu. Tapi kan semua kotor-kotor. Nanti kan bersih dulu baru lihat bagus tuh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang menjadi hamba Kristus, jadi tidak lagi budak. Nah, firman Tuhan berkata, kamu telah dibeli, harganya lunas dibayar. Harga yang mahal, itulah tubuh Yesus, darah Yesus, pengorbanan Yesus. Bisakah dilihat? Lalu saudara yang kekasih, Tuhan datang untuk tebus kita. Tuhan tebus kita dengan apa? Ini mungkin ada videonya. Tuhan tebus kita dengan ini. Dengan tubuhnya. Tuhan tebus kita. Ketika Anda hidup cabul, ini harga tebusannya. Ketika Anda menyembah berhala, ini harganya. Tubuh, darah Tuhan. Ini harganya saudara. Ketika saudara hidup dalam persinahan, ini harga saudara. Ketika saudara hidup minum mabuk, judi, bohong, ini harga yang Tuhan bayar. Lunas. Itu harga. Harga sebuah penyerahan diri untuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Anak-anak muda, ketika Anda hidup dalam persinahan, ketika Anda hidup dalam percabulan, kumpul kebo tanpa pernikahan, ini nih yang tadi. Bapak Ibu diberkati. Sekali lagi kita lihat baik-baik. Ketika Anda ada di pasar budak, Tuhan beli saudara dengan ini. Ketika saudara terbuang, tidak diakui dalam keluarga Anda, tidak diakui oleh bapak Anda atau ibu Anda, ini harganya saudara. Ini harga. Sudah lunas.
darahnya yang mengalir itu membersihkan Bapak Ibu Saudara saya dari kehidupan berdosa kita. Percabulan, persinahan, kemabukan, pornografi, cabul. Kita semua ada dalamnya. Tidak ada yang tidak. Kita semua berdosa dengan tubuh kita. Tuhan bilang kamu telah dibeli. Sudah tadi Tuhan kasih ingat saya, tunjukkan buat mereka ini surat pembebasan. Ini surat pembebasanmu. Kamu sekarang tidak jadi budak lagi. Engkau yang hidup dalam pornografi, dengar. Hari ini Tuhan Allah kasih kamu surat pembebasan. Kamu tidak jadi budak pornografi lagi. Kalau engkau hidup dalam percabulan, kumpul kebo tanpa pernikahan, dengar. Ini surat pembebasan. Aku kasih kamu surat pembebasan. Ini surat pembebasan. Jangan kamu ulangi lagi. Stop sampai situ. Kalau kamu mabuk, ini surat pembebasan. Aku lepaskan kamu dari perbudakan itu. Kalau kamu narkoba, ini aku kasih untuk kamu. Anak muda dengar. Ini surat pembebasan untuk kamu. Jangan kamu main-main dengan dosa. Sekecil apapun dosa, itu menghambat Anda melihat berkat besar. Hari ini Tuhan Allah bilang ini. Kau terbuang dari keluarga. Kamu tidak diperhitungkan. Ini aku kasih surat pembebasan. Kau hidup terkutuk. Kau usaha tidak berhasil. Kau terlalu gagal dalam pernikahan. Kau selalu gagal dalam berusaha, dalam berbisnis. Kau selalu gagal dalam pernikahan. Ini surat pembebasan. Aku kasih kamu. Kau bebas. Kau tidak diperbudak lagi. Kau hidup terkutuk. Ini surat pembebasan. Kamu tidak hidup terkutuk. Aku kasih kamu surat pembebasan. Kamu tidak hidup terkutuk. Aku kasih kamu berkat. Kamu sakit-sakitan. Mungkin karena DNA-mu, orang tuamu yang sakit-sakitan. Ini surat pembebasan. Kamu tidak sakit lagi. Penyakit-penyakit keturunan yang turunkan untuk engkau. Hari ini bebas. Apapun penyakit itu, kanker kah? Tumor kah? Darah tinggi kah? Gula darah kah? Apa saja kau rasakan itu mengalir dari orang tuamu. Ini gula darah kah? Lambung kah? Sumsum kah? Tulang belakang kah? Pinggang kah? Ini aku kasih kamu surat pembebasan. Kamu bebas hari ini. Kamu merdeka hari ini. Kamu hidup miskin, tidak punya apa-apa. Kamu hidup terkutuk. Ini aku kasih kamu surat pembebasan. Kamu tidak punya warisan orang tua. Kamu tidak punya apa-apa. Tapi kamu milikmu. Kamu keturunan Abraham. Ini warisan. Dari Abraham aku kasih. Kamu diberkati dalam kelimpahan. Kamu akan menjadi ternama, terhormat, terpuji. Kami akan diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Semua kutuk terlepas hari ini. Semua kutuk terlepas. Semua penderitaan terlepas. Hari ini Tuhan kasih kamu DNA-nya. Kamu punya DNA Yesus Kristus. Kamu bukan punya DNA orang tua yang sakit-sakitan dan hidup berdosa. Tidak, saudara. Hari ini Tuhan bilang ini surat pembebasan. Ini surat pembebasan. Aku bebaskan kamu. Kamu lihat aku punya darah mengalir. Darah itu yang menguduskan kamu. Darah itu yang membersihkan kamu. Aku kasih kamu gratis, lunas, terbayar. Karena aku mengasihi kamu. Karena aku cinta kamu. Aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Aku memegang kamu dengan tangan kananmu yang membawa kamu kepada kemenangan. Kamu tidak lagi kalah. Kamu tidak lagi gagal. Tidak. Hari ini surat pembebasan. Kamu naik promosi. Kamu dapat jabatan. Kamu dapat pekerjaan. Kamu dapat rumah. Kamu dapat mobil. Kamu dapat sepeda motor. Kamu dapat usaha-usaha baru. Ini aku kasih untuk kamu. Hari ini kutuk-kutuk terlepas. Kutuk-kutuk persinahan. Kutuk-kutuk kemelaratan. Kutuk-kutuk kesusahan. Kegagalan terlepas hari ini. Ini surat pembebasan. Aku bebaskan kamu. Aku tebus kamu. Saudara, firman Allah berkata Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Tuhan sayang saudara. Untuk apa Tuhan buat ini? Karena kita berharga. Kita mulia. Saudara dan saya berharga. Kita mulia di mata Tuhan. Kita berharga. Kita punya nilai. Itulah sebabnya Tuhan berjuang untuk kita. Dari surga diturunkanlah Yesus Kristus. Karena begitu besar kasihnya akan kita. Yesus turun. Supaya kita tidak lagi digantung. Kamu tidak perlu digantung di sana. Kamu tidak perlu dicambuk.
Kamu tidak perlu dimahkotai duri. Kamu tidak perlu memikul salib itu. Tidak perlu lagi. Aku ganti kamu. Aku ada di salib itu ganti kamu. Aku tebus kamu. Kamu tidak ada di situ lagi. Kamu tidak memikul salib lagi. Dalam nama Yesus hari ini. Salib-salib yang saudara pikul tahun per tahun. Hari ini. Bebas. Bebas. Bebas dari semuanya. Ini surat pembebasan. Terima surat pembebasan. Terima dari Tuhan. Anak-anak muda, terima surat pembebasan dari Tuhan. Kamu tidak akan mewarisi kehidupan orang tua yang berdosa, bersinah, mabuk, cabul, pornografi. Tidak lagi. Sakit-sakitan, tidak lagi. Miskin dan melarat, tidak lagi. Hari ini kau diberkati. Karena kau anak Bapa, kau dikasihi Bapa, kau dicintai Bapa. Kamu akan melihat berkat mengalir. Kamu akan melihat berkat mengalir. Kamu akan melihat rumah-rumahmu dipenuhi dengan berkat-berkat jasmani. Supaya kamu jadi berkat bagi banyak orang. Kamu akan melihat uang mengalir dalam rekeningmu. Uang mengalir dalam dompetmu. Kamu akan melihat promosi dari Tuhan. Tuhan kerjakan untuk engkau. Semua kegagalan sudah selesai. Penderitaan sudah selesai. Ini sekali lagi surat pembebasan. Apakah Bapak Ibu senang? Apakah bahagia? Kutuk sudah terlepas. Berkat datang untuk kita. Aku sudah menebus kamu. Dan harganya lunas. Yaitu dengan darahku. Dengan tubuhku. Dengan pengorbananku. Kamu dipermalukan dan dihina. Sekarang dengar. Tidak lagi. Amin Bapak Ibu. Yang kedua. Kenapa kita harus muliakan Tuhan dengan tubuh kita? Karena tubuh kita adalah milik Tuhan. Katakan milik Tuhan. Tubuh kita ini milik Tuhan. Rasul Paulus mengatakan kamu telah dibeli. Artinya diri kita, hidup kita, tubuh kita bukan lagi milik kita. Kita sudah menjadi milik Tuhan. Ada amin? Kristus telah membayar harga penebusan itu. Tadi saya sudah bilang. Sebagai pembebasan atas dosa-dosa kita. Sehingga kita menjadi miliknya sekarang. Tubuhmu bukan lagi milikmu, tapi milik Tuhan. Jadi karena kita sudah ditebus, kita tidak punya hak atas diri kita. Tapi Tuhan punya hak atas diri kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh sembarangan dan sesuka hati menggunakan tubuh kita. Kita harus hormati dan hargai Tuhan sebagai pemilik tubuh kita. Tadi kita punya tubuh, kita bikin apa saja. Dosa-dosa yang tadi saya bilang. Sekarang tidak lagi, karena kita sudah jadi milik Tuhan. Jadi kita diatur, dituntun oleh Tuhan. Kita harus hidup dalam aturan Tuhan. Jadi tubuh kita bukan lagi untuk percabulan. Atau melakukan dosa-dosa yang lain yang menjijikkan. Penyembahan berhala, cabul dan sebagainya. Tapi kita punya tubuh untuk memuliakan Tuhan. Jemaat Korintus berpikir Bapak Ibu Saudara. Bahwa karena mereka sudah ditebus oleh Tuhan. Maka mereka bebas untuk melakukan apa saja. Mereka memiliki moto, segala sesuatu halal bagiku. 1 Korintus 6 ayat 12. Mereka sudah ditebus oleh Yesus. Jadi mereka berpikir karena sudah ditebus, jadi mereka bebas, mereka merdeka. Mereka mau lakukan apa saja sesuka hati mereka. Jadi mereka punya moto, segala sesuatu adalah halal bagiku. Aku mau bikin apa saja. Nah Bapak Ibu, setiap orang memiliki moto atau falsafah hidup. Betul saudara? Dalam menjalani hidupnya, semua orang punya moto, punya falsafah hidup. Dan moto memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Kita berjalan yang kita punya falsafah itu, moto itu. Nah orang Korintus punya segala sesuatu. Karena orang Korintus punya sesuatu halal baginya, maka mereka berbuat sembarangan saudara. Mereka bilang karena segala sesuatu halal bagiku, maka bagi orang-orang Kristen di Korintus, mereka melakukan dosa percabulan, dosa seksual, dosa penyembahan berhala, dan dosa-dosa lain. Tidak ada masalah, sebab bagi mereka semua halal. Sekalipun sudah ditebus milik Tuhan, tapi mereka punya diri untuk bikin apa saja. Tuhan tidak boleh atur mereka. Ini salah saudara, ini salah. Kalau kita sudah jadi hamba orang itu, kita harus tunduk pada orang itu. Kita sudah jadi hamba Tuhan, tidak lagi jadi hamba dosa. Berarti kita harus tunduk pada kebenaran firman. Mereka harus hidup sesuai firman. Walaupun zaman itu orang-orang Korintus yang lain yang tidak mengenal Tuhan menjalani kehidupan seperti yang tadi saya bilang. Akibatnya Bapak Ibu Saudara,
Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih, nah orang-orang Kristen di zaman modern ini banyak memiliki moto seperti itu. Banyak yang memiliki moto seperti itu, seperti gini Bapak Ibu. Jika aku merasa nyaman lakukan itu, lakukanlah. Ini persis dengan orang-orang Korintus, saudara. Kalau kamu merasa nyaman, lakukanlah itu. Akibatnya banyak sekali pelanggaran seksual terjadi. Banyak anak-anak muda dan keluarga-keluarga hancur karena menganut prinsip ini. Kalau beta merasa nyaman dengan hal ini, ya lakukan saja. Kalau beta merasa nyaman pergi ke tempat pelacuran, night club, maka saya akan pergi karena di situ saya nyaman. Kalau seseorang merasa nyaman dengan berselingkuh, dia akan berselingkuh. Kalau seorang merasa nyaman dengan pornografi, dia pasti akan menonton gambar-gambar atau film pornografi. Kalau seorang merasa nyaman dengan minuman keras, dengan narkoba, dengan judi, dengan rokok, dengan kebohongan, dia pasti akan melakukan karena dia berpikir saya nyaman. Betul Bapak Ibu? Ini prinsip yang dianut dunia saat ini. Manusia-manusia di dunia, yang penting saya nyaman. Saya berpacaran dengan orang ini, saya nyaman. Anda tidak perlu urus saya. Nah, Alkitab memberi kita satu moto, saudara. Itu moto dunia tadi. Saya nyaman, beta nyaman. Jangan. Orang tuh begini saya, beta nyaman. Nyaman. Gitu. Tapi sudah dengar, Alkitab memberi kita satu moto yang sangat penting. Dan menjadi inti dari hidup kita yang dikatakan Rasul Paulus, yaitu kamu bukanlah milik kamu sendiri. Ada amin? Kamu bukan milik kamu sendiri. Karena kamu telah ditebus. Kamu telah dibeli dengan harga yang mahal. Dan telah lunas dibayar. Jadi jangan kembali lagi untuk melakukan dosa-dosa tadi. Karena kamu sudah ditebus dari dosa itu. Amin. Maksudnya begitu. Jadi jangan kamu bilang saya nyaman mau. Kalau saya tinggal kumpul kebo dengan wanita ini saya nyaman. Tidak ada apa-apa. Saya mau katakan itu moto dunia. Tapi moto daripada Tuhan Allah, firman Allah. Kamu bukan milik kamu. Kamu milik aku. Aku milik kamu. Aku korbankan nyawamu. Aku curahkan darahku. Aku ada di salib. Karena kamu milik aku. Kamu harus turuti aku. Kamu tidak boleh kembali ke dosa itu. Itu maksudnya Rasul Paulus bilang. Kamu bukan punya diri lalu kamu ikutin apa saja. Mau seks bebas, mau pergi dunia gemerlap, Anda mau minum mabuk, mau bersinah, Anda mau sesuka-suka hati. Paulus bilang, dulu waktu kamu belum ditebus. Tapi sekarang kamu sudah jadi anak Tuhan. Berhenti. Karena kamu bukan punya tubuh. Tuhan Allah punya tubuh. Tuhan Allah beli Anda mahal. Seperti itu saudara. Jadi Paulus bilang muliakan Allah dengan tubuhmu. Maka Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu. Amin saudara. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah sejati. Tubuhmu sudah disucikan, sudah dibersihkan. Aku sudah sucikan kamu dengan darahku yang tadi kamu lihat. Dan persembahkanlah hidupmu itu, tubuhmu itu. Untuk melayani aku, untuk menjadi hamba kebenaran. Jangan berdosa lagi, ada amin anak muda. Katakan saya mau jadi hamba kebenaran. Untuk anak muda saja, 1, 2, 3. Itu suara seperti orang yang makan. 1, 2, 3. Saya mau jadi hamba kebenaran. Amin. Awas beta pada Elias Sima menosopi beta cari dia. Nah Bapak Ibu saudara yang kekasih, jadi moto yang tadi, yang penting beta nyaman, tidak boleh ada dalam mulut kita. Kalau Anda bilang, beta berbohong nyaman mau. Saya bilang Anda bertobat. Kamu punya diri bukan lagi. Dulu kamu parlente. Sekarang suka kenal Tuhan Allah. Roh Kudus dalam diri. Tuhan punya milik. Stop sudah. Maksudnya begitu. Dulu kamu pencuri toh. Stop sudah. Pencuri ayam. Pencuri orang pun tenong kerbau di kampung. Mau sana. Leti mau lakor. Stop sudah. Amin. Dulu minum sopi di Leti yang makan. Sampai sudah mau boleh di Ambon. Stop sudah. Yang jual sopi lagi. Stop. Tuhan bilang kamu pun tubuh tuh beta punya. Beta suka balik ose. Ose harus tunduk per beta. Jangan ose balik di situ lagi. Amin. Beta suka tebus ose. Beta suka sisi surat pembebasan. Apa sih balik di situ lagi. Amin Bapak Ibu.
Kadang nih kata setan masuk ke otak. So ada surat pembebasan di tangan nih. Perempuan goda, aduh Tuhan surat pembebasan. Surat pembebasan, tapi dia pun paha putih, dia pun baju pendek, dia punya tangan nih seperti bolong tuh yang bolong-bolong belakang, pakaian bolong belakang. Tuhan, maafkan beta ini surat pembebasan, beta taruh dulu. Tapi saya percaya tidak ada di sini ada amin. Semua baik-baik. Jemaat Hari Hidup Ambon baik-baik. Amin. Surat pembebasan sudah di tangan. Sopi 1 gen sudah ada di muka pintu. Tuhan, roh memang penurut. Daging lemah. Beta kasih surat pembebasan ini pada Ibu Dina juga. Lalu beta minum dulu Tuhan. Maafkan beta Tuhan. Nanti tanggal 25 Desember beta rasa selesai akang. Tapi beta percaya sini tidak ada, semua baik-baik. Ada amin. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tujuan Tuhan menebus supaya kita punya masa depan. Tuhan Yesus menebus kita. Tujuannya supaya kita diberkati. Kita bukan orang miskin. Tidak. Kita bukan orang pas-pasan hidup. Tidak. Kita diberkati. Saya tahu jemaat Hari Hidup Ambon diberkati. Gereja ini juga diberkati. Walaupun musim corona sampai omikron semua baik-baik. Meja-meja makan ada makanan. Saya punya uang perisa rekening ada. Jadi saya melihat itu bukti kasih Tuhan buat kita. Jadi Tuhan mau bilang sampai sudah, stop sudah. Beta tebus kamu, sekarang saya punya tubuh itu beta punya. Beta tahu saya perlu apa, beta akan supply, amin. Yang ketiga, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Katakan bait Roh Kudus. Jadi kalau berjalan ingat-ingat, Roh Kudus ada dalam diri tubuh Bapak Ibu. 1 Korintus 6 ayat 19 tadi. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri. Waktu kita bertobat terima Yesus, Roh Kudus masuk dalam diri kita, berdiam dalam diri kita. Roh Kudus itu yang membawa roh kita berjumpa Bapa. Waktu kita menyembah Bapa, beta rindu Bapa, nanti Roh Kudus dalam diri ini bawa roh kita untuk bertemu Bapa. Amin Bapak Ibu. Kita tidak bisa lihat Bapa dengan pikiran natural, tidak bisa. Kita harus capai Bapa dengan pikiran supranatural. Roh Kudus yang ada dalam diri kita bawa roh kita untuk bertemu roh Bapa sehingga ada keintiman. Kita mengalami damai, sukacita, menangis, bahagia. Itu fungsi Roh Kudus dalam diri kita. Jadi jaga diri kita ini baik-baik, rawat diri kita. Jangan mendukakan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 30. Jangan memadamkan Roh Kudus. Jangan Bapak Ibu. Kita jaga hati kita. Kita jaga hidup kita. Kita jaga pikiran kita. Karena dalam hidup kita, tubuh kita ada Roh Kudus yang berdiam. Jangan kita dukakan dia. Seperti Simpson toh bikin dosa sana sini. Dia berpikir Roh Kudus ada. Ternyata Roh Kudus sudah pergi menjauh. Betul Bapak Ibu. Setiap kali kita berbuat dosa yang tidak pernah bertobat, Roh Kudus lambat laun pergi dari kita. Semua bilang jangan kehilangan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu yang membawa roh kita berjumpa dengan Bapa. Bapak Ibu diberkati. Jadi muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pakai tubuhmu untuk memuji Allah. Amin. Pakai tubuhmu untuk apa? Menyembah Allah. Pakai tubuhmu untuk berdoa. Pakai tubuhmu untuk melayani Allah. Pakai tubuhmu untuk bersaksi tentang Allah. Tubuh ini dipakai saudara. Jadi waktu menyanyilah dengan sekuat tenaga. Menyembahlah dalam kerinduan, kelaparan, dalam takut akan Tuhan dan penghormatan. Bahwa saya mau bertemu Raja di atas segala Raja. Saya mau bertemu Allah yang hidup, yang kudus. Jangan Bapak Ibu saudara datang sudah firman Tuhan. Saudara datang untuk melayani Allah. Memujinya, menyembahnya. Supaya hatinya senang. Jangan firman Allah Anda datang atau sudah doa terakhir Anda muncul. Itu tidak benar saudara. Jadi pakai tubuh ini untuk melayani Allah. Ada amin? Apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan di gereja? Kerjakanlah sesuai talenta karunia yang ada. Jagalah Roh Kudus yang ada dalam tubuhmu. Amin. Sudah tahu fungsi Roh Kudus apa? Sebagai penolong. Roh Kudus itu menolong kita dalam segala hal. Roh Kudus itu sebagai penghibur. Dia menghibur kita ketika kita punya kesusahan. Ketika kita menangis. Ketika kita berduka.
Ketika kita mengalami hal sulit, Roh Kudus hadir menghibur kita. Ketika kita dianiaya, ketika kita dipermalukan, dihina. Ketika orang-orang menjelekan kita, berbicara buruk, berkelahi dengan kita. Mereka mengeluarkan kata-kata menyakiti kita. Roh Kudus itu hadir, hibur Anda. Roh Kudus itu roh penghibur. Waktu saudara menangis, waktu saudara berteriak kepada Tuhan, waktu saudara sendirian orang tidak perhatikan. Tapi Roh Kudus ada sebagai penolong untuk menghibur Anda. Roh Kudus itu menuntun Anda kepada kebenaran. Ini jalan kebenaran, jangan ke situ. Jadi jangan biarkan Roh Kudus pergi dari hidup kita. Kalau Roh Kudus pergi, kita tidak tahu yang benar mana, yang salah mana. Karena kalau ada Roh Kudus, dia akan tuntun, itu salah, yang ini benar. Itu jalannya salah, balik di sini, ini jalannya benar. Kamu tidak boleh lakukan itu salah. Kamu harus begini. Itu Roh Kudus dalam diri kita. Dia menuntun kita kepada kebenaran. Roh Kudus menyadarkan kita akan kesalahan dan dosa yang kita buat. Jadi ketika kita buat dosa, orang tidak bilang kita. Tapi Roh Kudus akan datang. Tadi kamu salah. Pernahkah Bapak Ibu alami yang demikian? Tadi kamu berbicara bagus. Tetapi kata-kata itu tidak baik. Nah, Roh Kudus selalu sadarkan kita. Roh Kudus itu roh lembut, saudara. Dan dia menyadarkan kita tidak kasar ya. Dia lembut sekali. Jadi baru kita sadar, oh iya ya, kita salah. Kamu pernah buat itu buat orang dulu. Sekarang orang lain buat untuk kamu. Oh iya Tuhan. Jadi apapun terjadi kita belajar terima. Karena di masa lalu mungkin kita menyakiti orang. Dan sekarang orang sakiti kita harus belajar terima. Selama hal begitu saudara. Iya ya betul. Jadi saya tertolong. Saya tidak akan marah. Karena saya sadar, oh iya ya. Jadi Bapak Ibu setiap perbuatan kita masa lalu. Mungkin masa itu kita tidak dapat. Tapi sekarang ini kadang-kadang Tuhan harus bicara. Ketika sesuatu terjadi, Tuhan akan tahu sure. Kalau Anda hidup supranatural, kalau natural tidak bisa. Kalau supranatural tetap dia rut. Seperti ada slide untuk kita lihat. Oh iya Tuhan, saya salah. Saya harus akui. Saudara dengar dosa itu diakui. Tidak boleh ditutup. Bapak Gembala bilang tidak boleh disimpan. Tidak boleh kita melayani Tuhan lalu orang lihat kita hebat. Padahal kita sembunyi dosa. Kita harus akui semua kita berbuat dosa. Saya berbuat dosa. Paulus bilang aku lebih berdosa dari semua rasul. Tapi aku diselamatkan, aku dikasihi. Kalau Anda simpan itu menderita, Anda harus buka. Jujur akui supaya Anda didoakan. Karena Tuhan punya tujuan. Waktu Anda dilepaskan, ada banyak hal Tuhan akan bilang untuk saudara. Ada banyak hal yang Tuhan buka, selubung-selubung yang selama ini tertutup, itu akan dibuka. Bapak Ibu, bukankah Tuhan mau komunikasi dengan kita? Tuhan mau berbicara. Cuma kalau ada dosa itu batasi kita, memisah kita tidak bisa lihat sesuatu. Jadi dosa harus diselesaikan. Ada amin. Tuhan mengasihi jemaat hidup Ambon. Jadi ini yang Tuhan sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara. Saya sudah mencatat banyak hal. Tapi tadi pagi Tuhan ingatkan saya. Tadi saya bilang tidak bisa tidur untuk masalah percabulan. Tapi itu khusus untuk anak muda. Dan ini untuk Bapak Ibu Saudara, jemaat hidup Ambon. Dengar, Roh Kudus ada dalam diri kita. Waktu kita bertobat terima Yesus, Roh Kudus akan tolong Bapak Ibu. Persoalan apa sekalipun yang berat, Roh Kudus akan menolong. Mungkin kita menderita jam itu saja atau setengah hari, tapi Roh Kudus akan hibur. Kita akan cepat melupakan. Jadi kayak dia pergi lagi, oh sudah lewat satu perkara. Nanti saudara, satu lagi muncul. Jadi seperti kita hela-hela napas selesai duduk dulu, lalu angin berdaya satu muncul lagi. Lalu kita sudah lewat, aduh Tuhan dan coba. Saya dikira topan menderu datang lagi. Aduh Tuhan. Tapi itulah cara Tuhan latih kita, diri kita. Karena Tuhan mau memberkati hidup kita. Tujuan Tuhan berkati kita. Tujuan Tuhan buat kita bahagia di bumi. Tuhan tidak mau kita menderita saudara. Tuhan tidak mau kita gagal dalam hidup. Tuhan mau Anda punya masa depan anak muda. Tuhan mau menolong Anda. Tuhan mau berkati Anda. Jangan pernah katakan Tuhan tidak baik. Tidak, Tuhan baik. Bukti kasihnya, cintanya. Tadi saudara dan saya sudah lihat. Jadi Roh Kudus ada dalam diri Anda. Memberikan Anda kekuatan. Bukan saya sadarkan Anda, tapi kasih Anda kekuatan. Saat badai datang, saat orang-orang tidak ada untuk menolong Anda, saat Anda merasa Tuhan saya sendiri, semua teman-teman saya pergi, tidak ada yang tolong saya. Seseorang berkata, kemarin saya berdoa dengan seseorang, dia berkata, ketika keluarganya punya masalah, banyak orang waktu itu ada dengan saudaranya, keluarganya. Tapi ketika dia punya persoalan, orang banyak itu tidak ada satupun datang. Saudara, kadang di tengah-tengah masalah persoalan badai, mungkin kita punya banyak teman, tapi waktu badai datang, tidak ada orang untuk kita.
Kita sendirian. Dan kita merasa, Tuhan, kenapa orang itu tidak tolong saya? Bukankah saya menolong dia? Tidak. Tuhan lagi latih kita. Tuhan kasih Roh Kudus untuk memberi kekuatan untuk Bapak Ibu tetap kuat bertahan di tengah badai. Saya sudah khotbah di sini. Badai punya tujuan untuk bawa kita terbang tinggi. Badai itu tidak akan pernah hancurkan kita. Mungkin kita takut dan menangis, tapi kita akan lewati badai itu. Kita akan terbang naik tinggi, melewati badai bagaikan Raja Wali. Dan semakin naik tinggi, dan semakin naik itu bagi jemaat Air Hidup Ambon. Saya percaya ini tahun kemenangan buat Bapak Ibu Saudara. Tahun penuaian bagi jemaat ini. Tahun keberhasilan, tahun kesuksesan, tahun rezeki, tahun keuntungan, tahun promosi. Tahun di mana Tuhan memberikan janji-janjinya tergenapi bagi Bapak Ibu Saudara. Tahun di mana Tuhan pulihkan rumah tanggamu. Tuhan pulihkan keuanganmu. Tuhan pulihkan kondisi kesehatanmu. Tidak perlu kau kecewa dengan banyak hal. Tidak perlu kau susah banyak hal. Dan memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Pikirkan yang bisa Anda pikirkan. Yang lain nanti Tuhan pikirkan. Karena kalau Anda pikirkan, itu buat Anda menderita. Tuhan mengasihimu. Ingat tubuhmu baik Roh Kudus. Jangan kotori tubuhmu. Biarlah tubuhmu atau hidupmu tetap kudus. Dan semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu diberkati. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan.